yang dialami oleh Naaman, dan saya mengajak saudara untuk membuka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Mari kita akan baca sama-sama. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Saudara, mengapa topik ini dikategorikan sebagai perikop mujizat? Karena memang terjadi sebuah peristiwa mujizat yang dialami oleh Naaman. Naaman siapa? Itu panglima tentara Aram. Ini sebenarnya adalah musuh bebuyutan orang-orang Israel. Aram itu adalah negara Syria hari ini. Jadi tentara-tentaranya di perbatasan suka datang dan masuk ke wilayah Israel pada saat musim panen. Tujuannya cuma satu, mengambil hasil panen itu untuk mereka bawa pulang ke negaranya. Jadi merampok, saudara. Dan ini menjadi semacam ancaman keamanan nasional bagi kerajaan Israel. Mereka selalu mencari gara-gara dan ingin mengokupasi wilayah-wilayah Israel, bahkan hendak menaklukkan Israel. Salah seorang panglima perang dari tentara dan musuh bebuyutan Israel itu adalah Naaman. Persoalannya adalah Naaman panglima perang yang begitu hebat di dalam strategi militernya, tetapi dia memiliki kelemahan fisik. Dia punya penyakit yang disebut penyakit kusta. Di masa itu, saudara, orang yang berpenyakit kusta tidak memiliki harapan hidup. Dia akan pelan-pelan mati, pelan-pelan melihat bagaimana anggota-anggota tubuhnya akan terpisah satu sama lain karena digerogoti oleh kusta. Tidak ada obatnya. Maka terjadilah dia mendengar kesaksian dari seorang hamba perempuan Israel yang ditawan. Kalau Anda membaca pasal 5 ayat yang pertama, mari kita lihat, saudara, supaya kita mendapat referensi lengkap mengenai peristiwa ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Coba lihat, saudara, ini poinnya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Samaria ada di mana? Di wilayah utara Israel. Itu adalah kota perbatasan dengan wilayah Suriah. Elisa berdiam di tempat itu. Jadi hamba perempuan ini memberikan kesaksian, tepatnya kesaksian bahwa Naaman bisa disembuhkan melalui kuasa Tuhan di dalam diri seorang nabi
yang ada di wilayah Israel pada masa itu yang bernama Elisa. Dan Naaman mendengarkan nasihat itu. Dia pergi ke sana. Sebagai orang yang berpengaruh, orang yang terpandang, apalagi dia adalah seorang panglima militer, saya percaya Naaman membangun di dalam pikirannya bahwa dia akan disambut dengan, mungkin seperti hari ini kalau kita melihat ya, menyambut petinggi militer dengan karpet merah, ada pasukan penyambut, pasukan kehormatan, ada bunyi trompet, bunyi drum, mungkin akan melalui sebuah parade tertentu. Nyatanya tidak demikian. Naaman bersama seluruh pasukannya datang ke rumah Elisa. Dan apa yang terjadi, saudara? Bahkan Elisa, nabi Tuhan itu, tidak datang menemui Naaman. Dia hanya menyuruh anak buahnya. Kita tahu akhirnya anak buah itu bernama Gehazi untuk mendatangi Naaman dan menyampaikan pesan profetiknya. Apa itu? Di dalam ayat yang ke-9, dalam ayat ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Betapa kecewanya Naaman melihat, pertama, dia tidak disambut, ya, tidak disambut sebagai seorang petinggi militer, pejabat kerajaan yang dihormati. Yang kedua, saudara, nabi Tuhan yang membawa pesan kepadanya tidak datang langsung, tapi menyuruh suruhannya. Wow, ini benar-benar sebuah sikap tidak menghormati Naaman, ya, sikap yang tidak menyambut tamu dengan baik. Sehingga Naaman menjadi gusar hati, tidak didatangi langsung, dan bahkan mendapati perintah, yaitu apa, saudara? Supaya Naaman sembuh, dia harus membenamkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Saya mau beritahu saudara kondisi geografis dari sungai Yordan hari ini. Apalagi dulu, saudara, di daerah di mana Elisa melayani, wilayah sungai Yordan itu tidak sama dengan wilayah di dekat Galilea. Tidak, di Galilea air sungainya jernih, tetapi di wilayah lebih ke utara air sungai Yordan itu seperti, pernah lihat susu coklat? Nah, seperti itu ya, kotor sekali. Sehingga Naaman membandingkan situasi sungai Yordan itu dengan sungai-sungai yang ada di Damsi, di negara Syria tempatnya berasal, yang jauh lebih baik. Hatinya makin gusar dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku harus memendamkan diriku ke dalam sungai yang jorok dan kotor itu. Itu, saudara, itu situasinya. Tapi akhirnya di dalam kegusaran dan hati yang panas, dia mendengarkan nasihat anak buahnya yang berkata, sudahlah, turuti saja, taat saja, toh kamu sudah dijanjikan akan sembuh. Akhirnya saya percaya Naaman melakukan ini dengan enggan hati, karena sudah disertai dengan hati yang panas sebelumnya. Dia turun dan mengikuti petunjuk yang dinyatakan oleh sang nabi. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, ya, mujizat terjadi. Karena apa? Karena Naaman taat. Ini kunci pertama, saudara. Hal yang pertama yang kita pelajari dari peristiwa kesembuhan Naaman, mengenai mujizat kesembuhan yang dialami oleh Naaman terhadap sebuah penyakit yang disebut sebagai terminal illness ini, yang tidak mungkin sembuh di masa itu kecuali menunggu orangnya mati pelan-pelan. Ketaatannya terhadap petunjuk Tuhan. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kekristenan hari ini. Seringkali manusia modern ini, saudara, dipenuhi dengan rasionalitas, pertimbangan-pertimbangan logis mengenai sesuatu. Sebelum mengambil keputusan, yang muncul adalah pertimbangan logis. Mungkin enggak? Benar enggak? Rasional enggak tindakan ini? Sehingga kadang-kadang kita gagal menaati apa yang Tuhan perintahkan, karena akal pikiran kita lebih mengontrol tindakan-tindakan kita daripada hati kita. Ini penyakit orang modern yang saya tahu juga menjadi penyakit kita semua. Seringkali melihat cara kerja Tuhan dengan logis,
dengan merasionalkan. Bahkan Tuhan kita coba nalar, kita masukkan di dalam pikiran kita. Bukankah kita pernah berkata bahwa akal pikiranmu tidak sanggup memikirkan tentang Tuhan? Naaman mencoba berpikir logis mewakili kita manusia modern hari ini. Sungai yang ada di Damsyik jauh lebih jernih, jauh lebih baik. Kenapa tidak di sana aja? Kenapa harus di sini? Saya mau beritahu kepada saudara, cara Tuhan bekerja tidak pernah bisa kita pikirkan, tidak pernah bisa kita nalar, tidak pernah bisa kita rasionalkan. Makanya ada dalam menghadapi mujizat dan mau menerima mujizat, ketaatan mutlak adalah syarat utama. Jauh lebih sadar para pegawai-pegawai Naaman yang memprovokasi dia, sudahlah, ikuti saja, apa salahnya? Karena kadang-kadang kita ingin mengalami mujizat dengan cara yang logis menurut kita, dengan cara yang kita kehendaki. Ini justru kegagalan anak-anak Tuhan, karena mencoba mengatur Tuhan untuk melaksanakan mujizatnya yang bersumber dari Tuhan, tapi dengan cara yang kita mau. Saudaraku, bukan demikian polanya. Ketaatan, coba seandainya Naaman terus pulang kembali ke negaranya, dan karena sakit hati dia merancang penyerbuan berikutnya ke wilayah Israel. Naaman mungkin akan hilang dari kisah ini, dan mungkin dia akan mati di negaranya. Itu kisahnya akan berbeda. Tapi karena dia taat, mujizat dipampangkan kepada kita hari ini. Mari saudara, taklukkan pikiranmu. Kadang-kadang orang makin pintar itu makin kuat analisanya. Betul kan? Orang itu kan cenderung memperlihatkan bahwa dia pintar, dia jago. Apalagi kalau gelarnya berderet-deret, mencapai gelar yang paling tinggi, bahasanya udah semakin sulit dimengerti. Loh, justru harusnya makin tinggi gelarmu, makin mudah ketaatanmu. Amin. Makin tinggi gelarmu, makin mudah dimengerti bahasamu. Ini penyakit orang modern, dan kita semua adalah orang modern hari ini, dan harus kita waspadai. Jangan sampai kita gagal menerima mujizat Tuhan karena kita suka menganalisis Tuhan. Nurut aja, kenapa sih? Berkali-kali Abuna selalu mengajar kepada kita, nurut aja, kenapa sih? Kadang-kadang kita nurut itu pun lucu. Lucunya gimana? Bukan karena Pak Sony lucu, saudara. Lucunya adalah kita baru nurut setelah kita tiba di ending. Lah, kan sudah rugi waktu, betul? Sudah rugi tenaga, sudah rugi banyak hal. Kalau kita nurut di awal, kita lebih cepat untuk mengalami breakthrough dari Tuhan. Amin. Amin. Bagian kedua yang kita pelajari dari kisah ini, kita dididik siapapun melalui kesembuhan Naaman ini. Kita diberitahu bahwa Tuhan ada dan nyata. Karena memang Tuhan itu tidak terlihat. Seperti air itu terlihat, saudara, bisa Anda rasakan, tapi tidak bisa Anda genggam. Nah ini, Anda dituntut untuk percaya adanya Tuhan. Dia hadir dimanapun, mengisi ruang dan waktu, ada di sepanjang waktu dulu, sekarang, dan akan datang. Tapi dia tidak terlihat. Dia campur tangan di dalam timeline manusia. Ingat khotbah Abuna beberapa waktu yang lalu, bahwa kita berada di dalam waktu Tuhan, dimulai dari kelahiran sampai kita selesai tugas di dunia ini. Di sepanjang interval itu Tuhan terus menerus campur tangan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi mujizat terjadi untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Amin. Tuhan itu nyata. Jangan berkata aku baru percaya Tuhan kalau melihat wajahnya, atau melihat belakangnya seperti Musa, atau melihat tangannya. Kita bisa melihat eksistensi Tuhan melalui ciptaannya. Saudara dan saya ini kan diciptakan oleh Tuhan. Kita bisa melihat eksistensi Tuhan melalui pemeliharaannya. Kita bisa melihat eksistensi Tuhan
melalui pekerjaannya, dan mujizat adalah pekerjaan Tuhan. Coba berpikir-pikir, mungkin saudara divonis oleh dokter sedang memiliki satu penyakit terminal, tapi nggak mati-mati. Anda tahu itu kenapa? Karena Tuhan yang memiliki hidupmu, menjadi penjaminmu. Anda bisa bertahan karena Tuhan. Mana Tuhan? Tidak terlihat, tapi hasil pekerjaannya nyata di dalam hidupmu. Jadi melalui mujizat yang dialami oleh Naaman ini, firman Tuhan hendak memberitahu kepada kita, membangkitkan kesadaranmu bahwa Tuhan itu ada dan campur tangan di dalam setiap kehidupan. Itu, saudara, inti dari kekristenan itu ini. Lalu unsur mujizatnya bagaimana? Karena Tuhan ada, maka dia bisa melakukan mujizat. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Hanya Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh anak rohani saya. Dia berkata, "Abuna, dukung doa karena saya tiba-tiba mendapat promosi dari Tuhan." So what? Saya berkata, "Kenapa demikian?" Ya sudah, bersyukur. Masalahnya Abuna, ini sesuatu yang tidak mungkin. Di dalam menduduki jabatan ini Abuna, dia menjelaskan, maka harus ada syarat-syarat kepegawaian tertentu yang harus terpenuhi. Syarat-syarat administratif tertentu yang harus terpenuhi. Nah, pengalaman saya aja kurang, apalagi memenuhi syarat-syarat administratif itu. Nggak bisa. Harusnya saya di level ini, untuk memenuhi ini, saya masih 2 tingkat naik lebih tinggi. Tapi saya 2 tingkat di bawah, 2 tingkat lebih rendah daripada standarnya. Tiba-tiba saya dipromosikan untuk menduduki jabatan itu. Kok bisa? Saya berkata, jangan bertanya-tanya. Sebab kalau Anda berada dalam level yang memenuhi standar itu, unsur mujizatnya nggak kelihatan. Amin. Ya, unsur mujizatnya, kalau Anda mencapai sesuatu dengan cara yang biasa, berhasil meraih sesuatu dengan cara yang biasa, yang sesuai dengan standar, maka kita tidak bisa melihat mujizat di situ. Kita tidak bisa melihat campur tangan Tuhan di sini. Nggak bisa. Karena manusia cenderung menganggap hal-hal yang biasa itu sesuatu yang normal. Tapi kalau kita melihat ini tidak biasa, di situ kita mulai bertanya biasanya, kok bisa ya Abuna? Kok bisa? Aku nggak percaya. Itulah yang disebut mujizat. Hal itu terjadi, hal itu dilakukan supaya unsur mujizatnya menjadi nyata. Kalau Anda mencapai itu, saya sambil guyon, kalau kamu tiba di level itu, ya memang itu seharusnya yang kamu lakukan. Unsur dan rasa bersyukurmu itu tidak sekuat kalau kamu bersyukur ketika ada kejadian tidak lazim Anda alami. Dan Anda bisa melihat unsur mujizatnya. Kenapa Tuhan izinkan menderita? Supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan saat mengalami kelepasan dari penderitaan. Amin. Kenapa Anda sakit? Tuhan izinkan sakit supaya kuasa kesembuhan Tuhan, Jehovah Rafa, itu menjadi nyata. Anda melihat mujizat Tuhan itu melalui sesuatu yang menurutmu tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana sih menyembuhkan orang sakit kusta dengan membenamkan diri di sungai yang jorok dan kotor? Itu tidak mungkin. Itulah cara Tuhan. Jadi Abuna seringkali melihat, saudara, bahwa cara-cara Tuhan itu memang tidak logis. Dan ini bersifat personal bagi setiap kita masing-masing. Cara Tuhan bekerja buat si A berbeda dengan cara kerjanya kepada si B, berbeda dengan cara kerjanya kepada si C, tapi benang merahnya ada. Unlogical, tidak lazim. Karena itulah yang akhirnya membuat kita merasakan dan melihat secara biasa-biasa saja tidak mungkin, tapi ini terjadi secara luar biasa karena hanya Tuhan yang mau dan mampu melakukan mujizat.
Amin. Poin ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah Naaman ini. Saya ingin saudara membayangkan dunia ini. Anda berada di dalamnya. Itu yang disebut dengan realm, lingkungan kita, lingkungan nyata. Ada yang membuat kita berbeda dengan dunia. Yaitu apa? Kita mempunyai sebuah dimensi lain di luar yang terlihat, yang disebut a sacred space. A sacred space. Ini ruang supernatural, saudara. Makanya ketika Anda pergi, Anda melakukan sesuatu, sadarlah bahwa Anda tidak cuma melihat yang terlihat, tapi berada di dalam sebuah ekosistem supernatural yang tidak terlihat, yang berjalan paralel dengan tempatmu berada secara fisik hari ini. Bahkan bukan hanya berjalan paralel, tapi beririsan. Beririsan. Saya ingat pelajaran waktu SD diagram Venn. Ada begini lingkaran, ini satu lingkaran terpisah. Ini adalah alam fisik, ini alam supernatural. Nah, orang Kristen itu bukan hanya berada di sini, bukan hanya berada di sini, tapi kedua lingkaran ini kemudian beririsan. Biasanya dulu kita arsir ya, daerah irisan itu. Nah, itu disebut dengan a sacred space bagi anak Tuhan. Kita harus berada di dalam sacred space untuk bisa merasakan dan mengalami mujizat itu. Kalau kita berada di dalam lingkaran satunya, tidak mengalami apa-apa. Itu sebabnya Abuna selalu mengajar bahwa anak Tuhan itu punya dua dimensi kehidupan. Dimensi yang nyata, yang terlihat, yang natural. Dan dimensi yang tidak nyata, tidak terlihat, tapi ada dan bersifat supernatural. Mujizat adalah hasil pekerjaan dimensi supernatural. Poin yang pertama tadi, Naaman taat. Di dalam ketaatannya, dia sebenarnya sedang dipindahkan oleh Elisa dari dimensi natural memasuki dimensi supernatural. Jangan berpikir ya, Anda masuk ke gereja itu adalah hadir dalam ruang yang terlihat dalam gereja. Tidak, Anda sedang dibawa masuk dalam dimensi supernatural. Berkat Tuhan itu, saudara, sebelum Anda terima yang dan terlihat dengan matamu, maka itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, berasal dari sorga yang tidak terlihat dan hadir dengan berkat supernatural, dimulai dari yang tidak terlihat dulu. Haleluya. Kuasa firman Tuhan itu adalah berkat supernatural. Maka ketika firman Tuhan datang kepada Naaman, benamkan dirimu dalam sungai Yordan 7 kali, lihat janjinya, maka kamu akan tahir. Kadang-kadang kan kita hanya mau endingnya tapi mengabaikan prosesnya. Kita mau tahir, kita mau diberkati, tapi mengabaikan proses. Membenamkan diri 7 kali di sungai yang jorok. Abuna selalu mengajar bahwa di dalam Tuhan itu bayar harga dulu baru terima hasilnya. Dan juga selalu mengajar bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Proses yang berat, hasilnya pasti baik. Haleluya. Nggak ada proses yang mudah menghasilkan yang baik. Untung Naaman taat. Maka mari kita belajar dari peristiwa ini. Ketaatannya membuat dia berpindah dari alam natural, dari paradigma natural, dari perspektif natural ke dalam perspektif supernatural. Itu yang dilakukan oleh Abraham ketika dia berpisah dengan Lot. Ketika dia menerima janji Tuhan, dia menangkap itu di dalam dimensi supernatural. Dia berpisah dengan Lot. Lot memilih tanah yang subur di lembah Yordan. Dia balik kanan di padang gurun di daerah Berseba itu, semua padang gurun Negev, saudara. Tapi dia hidup dalam perspektif supernatural. Apa yang membuat kita berbeda dengan dunia adalah perspektif supernatural. Mari
saudara. Kenapa dalam khotbah Abuna selalu berkata amin? Supaya ketika Anda mengamini, rohmu bangkit, connect dengan apa yang Abuna sampaikan, maka alam supernatural itu akan bergerak. Itu tidak dibatasi oleh online kita, tidak dibatasi oleh perbedaan jarak saudara dan saya, tidak. Hari ini saat Anda mendengar ini, imanmu bangkit, kuasa supernatural itu menjamamu di rumahmu, di kursi, di tempatmu, mengikuti ibadah ini. Haleluya. Maka poin keempat ini menjadi sangat penting. Milikilah ekspektasi supernatural. Naaman semula tidak memiliki ini. Ya, semula Naaman tidak memiliki ini. Dia mau melihat dan tetap tinggal dalam dimensi natural itu. Tapi pegawai-pegawainya mendorongnya. Ayolah, dinaikkan, dipindahkan, dibawa dalam arsiran itu. Mari katakan bersama-sama dengan Abuna, ekspektasi supernatural. Jadi pengalaman anak rohani Abuna yang naik jabatan ini, itu karena dia berada di dalam vertikal lain. Jalur promosi yang naik terus, bypass yang lain. Kenapa? Karena dia membangun ekspektasi supernatural di dalam kesehariannya. Begitu, saudara. Anda tahu fungsi mulut ini apa? Coba, apa gunanya Tuhan ciptakan kita mulut? Untuk bicara, betul? Ya. Apalagi? Untuk makan. Untuk makan, betul ya, saudara? Untuk bergosip. Untuk menambah berat badan. Berat badan bertambahkan karena makan dari mulut. Tapi orang yang berada di dalam ekspektasi supernatural menggunakan mulutnya untuk berbicara mengenai ekspektasinya. Apa itu berbicara mengenai ekspektasinya? Bagaimana kondisinya? Puji Tuhan, saya sehat. Amin. Walaupun situasimu sedang sakit, puji Tuhan, saya sehat. Bagaimana tokonya? Puji Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Daripada Anda mengeluarkan hal-hal yang negatif, hal-hal negatif yang keluar dari mulutmu itu seperti merongrong dari dalam. Pernah melihat gabus warna putih itu? Kalau beli alat elektronik itu, ada gabus-gabus yang suka membungkus alatnya, lalu coba ambil korek api, dekatkan saja, maka tiba-tiba seluruh struktur dari gabus itu akan rusak. Tapi api belum kena, panasnya itu bisa merusak seperti dimakan, saudara. Perkataan-perkataan negatif akan membuatmu gagal menerima mujizat. Negatif itu kenapa? Karena hatimu nggak siap, pikiranmu nggak siap. Nggak ada gunanya loh, saudara. Anda hari Minggu ke gereja, haleluya, puji Tuhan. Hari Minggu ibadah Abuna online. Oh yes. Hari Senin, mulutmu jorok, kotor, sumpah serapah keluar dari mulutmu. Nggak ada gunanya. Itu seperti Anda membangun tembok lalu meruntuhkannya kembali. Mulut diberikan bukan hanya untuk bicara, bukan hanya untuk makan, tapi mulut diberikan untuk berekspektasi, mencerminkan ekspektasimu akan mujizat, akan hal-hal supernatural Tuhan. Mulut diberikan kepadamu supaya imanmu keluar mendeklarasikan sesuatu. Amin. Amin. Dalam suasana COVID ini, Abuna selalu berdoa bersama dengan Abuni. Tuhan, Engkau pernah berjanji bahwa gereja kita ini, gereja G2CC akan menjadi seperti ini. Walaupun sekarang situasinya seperti ini, kami tetap pegang janji Tuhan. Mulut adalah refleksi imanmu. Amin. Mari gunakan itu, masuki daerah arsiran itu, dan gunakan mulutmu. Coba lihat Naaman kan bergumul. Untung dia dengar orang lain. Gunakan mulutmu untuk menyatakan imanmu. Bagian yang terakhir yang kita pelajari, gunakan mulutmu. Setiap mujizat itu kan dialami oleh seseorang untuk tujuan tertentu. Dan ketika Anda mengalami mujizat itu, saudara, maka gunakan mulutmu untuk bersaksi.
Leader G2CC itu selalu hafal. Kalau Abuna kirim di grup Everyday with Miracle, mereka langsung tahu Abuna baru mengalami mujizat. Ya, itulah sebabnya kita dan saya dan saudara berkali-kali Abuna ingatkan bahwa mujizat itu setiap hari kita alami dalam hidup ini. Everyday with Miracle. Apa yang dialami oleh Naaman ketika dia sembuh? Lihat di dalam ayat 15 kembali, saudara. Pak Dodi maju ke depan. Lihat dalam ayat 15 kembali. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ini kan kesaksian, saudara. Sebagai gembala itu kan, Abuna itu kadang-kadang melihat sifat orang dari setelah selesai didoakan. Jadi ketika lagi butuh, lagi berada di dalam pergumulan, saudara, wah, setiap saat bisa WA Abuna. Abuna dukung doa ya, Abuna dukung doa ya, Abuna butuh dukungan rohani. Wah, bahasanya manis-manis. Kami butuh sesuatu dari Bapak rohani kami. Wah. Tapi begitu mengalami mujizat, begitu mengalami sesuatu, hilang dari peredaran. Hilang. Hilang. Wah, tapi ya udahlah, memang begitu sifat manusia ya. Lihat Naaman. Jarak dari tempat Elisa ke sungai Yordan itu agak jauh. Jadi dia kembali ke rumah Elisa. Melaporkan hasilnya, aku sudah sembuh. Saudara, mujizat dinyatakan untuk tujuan kita bersaksi. Bersaksilah, jangan pernah ragu bersaksi, karena melalui kesaksianmu engkau bisa membangun iman orang lain, dan orang lain bisa mengalami mujizatnya sendiri. Mujizat itu terjadi ketika kita membagi kesaksian kita kepada orang lain. Bartimeus yang berteriak-teriak itu karena dia mendengar tentang Yesus dari Nazaret yang menyembuhkan. Itu berasal dari kesaksian. Haleluya. Kesaksianmu keluar dari mulutmu. Daripada Anda bergosip, lebih bagus mengeluarkan kesaksian-kesaksian yang mengagungkan Tuhan. Lalu bagaimana Anda bisa bersaksi belum pernah mengalami? Dan bagaimana Anda pernah mengalami? Hadir ke gereja aja nggak pernah, ibadah online aja makin nggak jelas. Giliran bermasalah baru cari Tuhan, minta mujizat Tuhan. Mari belajar dari apa yang dialami oleh Naaman.